Sampurasun, wilujeng siang menjelang sore, para anak negeri dimanapun berada. Kumaha puasana, mudah-mudahan masih lancar ya. Ketemu lagi nih sareng Abdi Andika yang akan menemani waktu siangnya untuk menjelajahi daerah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang. Abdi akan kembali memperkenalkan budaya hingga kuliner yang sudah mulai sulit dijumpai di kota yang identik dengan buah nanas ini. Dari mulai tradisi untar-antar. Ibu, dia ngarosan salit. Oh nya, antasan aja jang bu. Bu nih bu. Olahan khas Jawa Barat berbahan dasar jamur. Hingga makanan untuk buka puasa yang namanya unik banget nih, granat muncrat. Penasaran kan gimana prosesnya? Makanya tonton sampai habis, sekalian ngabuburit. Abdi masih di daerah Cibesi, Subang nih. Hari ini Abdi nemenin teteh nugelis buat cari bahan kue granat muncrat. Nah, sepertinya sudah menemukan bahan untuk kuenya nih. Awas hati-hati naiknya. Udah cukup belum teh? Udah cukup. Teh kanggo naon seueur pisan? Kita kan damel kue, tapi getahna orang angin ngalanongan roromeheun. Oh gitu, abi ngiring wios. Wios. Kopi bantosnya. Di sini mama sendiri. Sebelum membuat kue, Teh Fitri mau kasih tahu manfaat dari getah pepaya nih. Di sini, getah pepaya dimanfaatkan oleh para wanitanya untuk menghilangkan kasar dan pecah-pecah pada kulit telapak kaki. Nah, kaki tangan sudah bersih nih. Ayo nama, hayulah teh, kita masak kue aja. Untuk membuat granat muncrat, Abdi dan Teh Fitri dibantu sama yang ahlinya, Ibu Tini. Pertama, kita kupas dulu ya bahan utamanya, nanas dan juga pepaya. Sedangkan Teh Fitri membuat bahan untuk pewarnanya. Bahan pewarna dipilih dari bahan alami, ada buah naga, daun pandan, dan juga kunyit. Setelah dikupas, pepaya lalu diparut, sedangkan nanas cukup dicacah halus. Setelah itu, nanas dan pepaya diperas agar air dari kedua buah ini hilang. Karena untuk membuat granat muncrat, kita lebih membutuhkan serat dari buah pepaya dan nanas. Campurkan dan aduk nanas dan pepaya yang sudah diperas dalam satu tempat. Setelah tercampur, masak campuran pepaya pada api yang besar. Wah, kalau dilihat mah seperti bikin selai nanas ini mah ya. Masukkan juga nih gula pasir ke dalam wajan. Lalu diaduk kembali agar tercampur rata. Oh iya, ini terus diaduk ya, biar tidak gosong. Setelah merata, masukkan pewarnanya nih. Aduk lagi sampai rata dan matang sempurna. Nah, sudah matang nih, tinggal dibentuk bulat saja. Adonan harus dibentuk saat masih panas, agar mudah dibentuk. Agar tidak terlalu panas, tangan dicelupkan ke dalam air sebelum membentuk adonan. Nah, di sini nama granat muncrat tercipta. Jadi, saat adonan terbentuk bulat, adonan dilemparkan ke dalam wadah yang berisi gula pasir. Hempasan gula pasir yang lompat seperti granat yang meledak, makanya disebut kue granat muncrat. Sudah terjawab kan rasa penasarannya? Unik kan? Akhirnya jadi deh kue granat muncratnya.
Wah, seperti dugaan Abdi nih, rasanya bercampur antara manis dan asam. Ini sih pas banget buat camilan abis buka atau hidangan saat lebaran nanti. Rasanya tuh manisnya dapet, asamnya dapet, perpaduan antara nanas dan papayanya tuh bikin seger di mulut. Bukan hanya saat bulan puasa, di daerah Subang, granat muncrat juga menjadi salah satu camilan wajib saat ada acara nikahan ataupun hajatan. Gimana? Sudah menginspirasi belum buat menu buka puasa nanti? Pokoknya mah, selamat menunaikan ibadah puasanya bagi anak negeri di seluruh Indonesia. Pada tahu nggak, kalau di Subang masih banyak loh tradisi yang masih dijalani sampai sekarang. Salah satunya untar-antar nih. Tradisi ini biasa dilakukan di minggu kedua atau ketiga di bulan puasa. Hari ini Abdi mau ke rumah Ibu Noneng yang katanya sih mau masak untuk mengantarkan makanan ke salah satu tetangga dekatnya. Nah, hari ini saya bersama Ibu Noneng mau membuat yang namanya gepuk jantung pisang ya, Bu ya? Ya. Wah, si ibu mah menigesit pisan, euy. Langsung aja motong jantung pisang. Nih, Abdi dikasih tugas sama ibu buat marut kelapa. Kalau cuma marut mah, Abdi emang jago, Bu. Abdi baru tahu loh, kalau jantung bisa diolah menjadi gepuk. Kira-kira rasanya kumahanya? Dik, ini tolong direbusin itu sama ibu aja. Boleh, Bu. Itu airnya di situ. Setelah dipotong, jantung pisang direbus hingga matang. Dan tidak ada lagi getah yang menempel tentunya. Bu, apalagi nih yang bisa saya bantu, Bu? Ini diiris langsung dimasukin ke dulangnya. Oh iya, Bu. Wah, ini teh pengalaman pertama Abdi euy, menghaluskan bumbu pakai dulang. Bumbu khas masakan Indonesia seperti lengkuas, bawang putih, kunyit, dan bawang merah masuk ke dalam dulang untuk saya haluskan nih. Baru pertama kali masak bareng Bu Oneng, langsung dipercaya buat ngalusin bumbu, euy. Hebat kan? Waduh Bu, hampurannya baru ditumbuk, bumbunya pada lompat, euy. Tenang Bu, ini mah masih permulaan saja. Nanti juga pasti halus kok bumbunya. Lumayan pegel juga, euy, ternyata haluskan bumbu pakai dulang. Tapi nggak apa-apa Bu, untuk mendapatkan hasil sempurna kan dibutuhkan perjuangan ya. Jantung pisang yang telah matang langsung ditumbuk agar halus. Selagi Abdi menumbuk, Ibu Oneng menyangrai kelapa yang tadi diparut. Kebayang nih, gepuk jantungnya pasti enak dan gurih. Setelah matang, kelapa dimasukkan ke dalam dulang agar tercampur rata dengan jantung pisang. Setelah tercampur rata, masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Tumbuk kembali agar semua bahan menjadi halus dan tercampur secara merata. Jangan lupa tambahkan gula merah dan garam nih. Gepuk memang identik nih dengan rasanya yang manis. Setelah tercampur rata, masukkan juga telur ke dalam dulang. Selain menambah rasa pada gepuk, telur juga membuat gepuk tidak hancur saat digoreng. Setelah itu, cetak jantung pisang sesuai selera nih.
Tapi Bu Oneng biasa mencetak gepuk jantung pisang dengan bentuk kotak seperti tempe. Gepuk jantung siap untuk digoreng. Wih, harum pisan dari gorengan gepuknya. Meni enak juga nanya. Ini mah yakinlah rasanya pasti mantap. Gepuk jantung cocok banget nih buat orang-orang yang tidak suka makan daging atau vegetarian. Soalnya dijamin gak kalah sama gepuk daging. Selain gepuk, Ibu Oneng sudah menyiapkan menu lain nih untuk teman hantaran gepuk jantung pisang. Abdi bantunya, Bu. Oh iya, macam rantang untuk tradisi untar-antar ada 2 jenis nih. Jenis yang besar biasanya dipakai untuk mengantarkan makanan kepada orang tua. Nah, kalau yang dipakai sama Bu Oneng hanya rantang dengan ukuran normal yang biasanya untuk hantaran kerabat dekat ataupun tetangga. Oh iya, satu lagi nih, susunan rantang ditata sesuai beratnya. Nasi biasanya paling bawah karena yang paling berat, disusul lauk, dan terakhir kerupuk. Yuk kita anterin ke situ. Ayo, Bu. Ini biar apa aja, Bu? Hayu Bu, ku abi direncangan. Kali ini Abdi dan Bu Noneng akan mengantarkan hantaran ke rumah Ibu Tina. Karena tradisi untar-antar selalu ada saat bulan puasa di Subang, membuat Bu Tina selalu memasak lebih agar dapat membalas antaran yang dilakukan baik oleh tetangga maupun keluarga dekatnya. Kali ini, Bu Tina memasak semur ikan sebagai balas antaran siapapun yang mengantar makanan ke rumahnya. Bahan-bahan seperti ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, serta garam dan teman-teman bumbu dapur lainnya dihaluskan terlebih dahulu. Lalu, bahan utama ikan digoreng terlebih dahulu. Ini agar ikan tidak terlalu lama saat disemur dan amis dari ikan sudah tidak ada. Seterusnya, masak bumbu yang telah dihaluskan. Setelah aroma bumbu tercium, masukkan santan di dalamnya. Tambahkan serai dan daun salam untuk menambah sedap makanan. Lalu masukkan bahan utama nih, ikan mas yang telah digoreng tadi. Masak hingga bumbu meresap ke dalam ikan. Untuk menambah cita rasa, jangan lupa masukkan gula merah, lengkuas, tomat, cabai merah, dan daun bawang ke dalam semur ikan. Wah, ini mah pasti raos pisan euy. Oke, menu hantaran balik Bu Tina sudah siap disajikan. Bu, iya Bu, gimana sanes Bu? Mohon eta itu kue. Mohon. Punten, Assalamualaikum. Salam. Ibu, dia ngarosan salib. Oh nya. Atasan aja jang, Bu. Mohon Ibu. Nah, jadi ketika kita memberikan makanan di Subang tuh biasanya bakal dikasih lagi nih atau disim lagi. Bener nggak Bu? Mohon. Makanya nama tradisinya untar-antar. Laras Bu? Mohon. Bu, atuh nuhun. Mohon Ibu. Wah, rantang kembali berat euy. Penasaran isian balik Ibu Tina? Eits, tapi nanti ya, boleh diicipnya saat maghrib pastinya.